Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua STIK Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto, SIK MH MSI. Yang kami hormati seluruh pejabat utama STIK Lemdiklat Polri. Yang kami hormati seluruh personil STIK Lemdiklat Polri. Yang kami hormati perwakilan Bayangkari Cabang 04 STIK Lemdiklat Polri. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa STIK Angkatan 83. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka syukuran kelulusan mahasiswa STIK Angkatan 82 dan Pasca Sarjana Angkatan ke-13 yang sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial dan doa bersama pada sore hari ini di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri. Acara ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas penutupan pendidikan mahasiswa STIK Angkatan 82 dan mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan ke-13, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Semoga apa yang kami niatkan hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Menginjak acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswa Rohmat Saiful Qadri. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri kepada yang terhormat Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Dadang Hartanto, SIK MH MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para waket yang hadir pada kesempatan ini, Pak Waket Akademik, Pak Waket Minwa, Pak Dir Pasca Sarjana, para Kabak, para Kaprodi, Ketua LSP, Pak Ibu-ibu Bayangkari yang hadir pada kesempatan ini, para mahasiswa, mahasiswi, serta teman-teman dari PNS yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu, masih diberikan kekuatan, masih diberikan iman Islam kita, ya, untuk bisa hadir di sini di masjid yang kita cintai ini, ya, dalam rangka kita melaksanakan doa bersama sekaligus bakti sosial tadi rangkaiannya dari pagi tadi. Teman-teman kita pun yang beragama non muslim, ya, itu juga melaksanakan bersamaan ini dengan melaksanakan doa bersama. Hadirin sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, ini mahasiswa baru angkatan 83, ya. Yang paling muda letting berapa? 2000 berapa nih? 2021. Yang paling senior
2015. Berapa orang 2015? Angkat tangan. Oh ya. Berapa? 3 orang. Jadi doa kita hari ini, kita berdoa untuk kita semua, STIK, PTIK, keluarga besar STIK beserta Polri semakin sukses, ya, sehat, panjang umurnya, ya, dan bisa memberikan pengabdian terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tuh. Yang kedua juga bersamaan dengan itu, ya, senior-senior kalian angkatan 82 akan lulus. Kita berdoa, ya, hasil didik STIK ini bisa semua selamat, kemudian bisa berkarir, ya, terus memberikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Oleh karena itu, para mahasiswa, ya, dan kita semua, mari kita sama-sama berdoa, menguatkan doa kita, ya, agar doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kemudian kehidupan kita akan semakin baik dan semakin baik karena kita memiliki rasa syukur dan kita mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dari saya pembukaan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan saya berharap ini, ya, doa-doa ini terus, ya, dimohonkan kepada Allah, ya, dalam setiap napas dan doa, napas dan ibadah kita, ya, semoga ini terus membawa kita kepada kebaikan. Saya kira demikian, terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal untuk tetap tinggal di tempat. Untuk nama-nama yang kami sebutkan dipersilahkan untuk mengambil tempat untuk menerima sembako. Pak Ari Yunianto, Pak Ahmad Suhendi, Bu Eka, dan Bu Yesika. Mohon izin untuk Ketua Panitia Brigadir Jenderal Polisi Dr. Joko Setiono, SIKMH, perwakilan Bayangkari dan perwakilan mahasiswa STIK 83 berkenan untuk memberikan sembako secara simbolis. Mohon izin Jenderal berkenan untuk foto bersama. Mohon izin Komandan, foto bersama akan kita pandu. Yang pertama pose sikap siap, 3, 2, 1. Selanjutnya presisi, 1, 2, 3. Salam komando, 1, 2, 3. Mohon izin Jenderal berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya ceramah oleh Ustadz Kiai Haji Husnan Naim LC. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, keluarga besar STIK, PTIK, wabil khusus para pimpinan. Maaf saya nggak sebutin namanya satu persatu. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini, keluarga besar STIK, PTIK, dalam keadaan sehat afiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat untuk beramal soleh dan beribadah, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, sekali lagi keluarga besar STIK, PTIK yang berbahagia, dalam kesempatan ini dan secara singkat tentunya saya akan mengungkapkan satu ayat, dan ini ayat sangat indah ini. Sekali lagi ayat ini ada di dalam surat Ali Imran. Ini kebetulan Bapak-bapak setiap hari Kamis pagi
kita nih ketemu dengan para mahasiswa, itu kita ngaji beberapa ayat. Dan salah satu, sekali lagi, di dalam Al-Quran itu ada surat Ali Imran, tepatnya ayat yang ke-110. Ayat yang berapa? 110, surat Ali Imran. Redaksional ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir hazihi al-ayat. Intinya ayat itu tadi spontan ya, dan sepintas, meskipun enggak saya hadir sini, beliau sudah mengungkapkan sambutan begini. Kita ini termasuk khairu ummah. Kan ayat bilangnya gitu, kuntum khairu ummatin. Kita ini dianggap sebagai sebaik-baiknya umat. Dan ternyata sebaik-baiknya umat kita ini karena ada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dari awal saya bilang, mudah-mudahan kita bahagia dunia selamat akhirat. Itu salah satu panutan kita biar kita bahagia dunia akhirat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salah satu simbol khairu ummah. Jadi sebaik-baiknya umat karena kita umat beliau, sehingga khairu ummah itu sebaik-baiknya umat ini melebihi kebaikan, keunggulan dan keutamaan umat-umat sebelumnya, umat para nabi dan umat para rasul sebelumnya. Sebab secara historis, Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, sampai di dalam kitab-kitab tradisional, kitab-kitab klasik, ini dunia, ini bahasa saya biar gampang nih, dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak diciptakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hebat kan ayat itu. Sekali lagi surat Al-Imran ayat yang ke-110. Jadi kekhairu ummatin kita ini karena ada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang untuk menjadi khairu ummah itu di dalam ayat minimal ada dua syarat. Ada dua cara atau ada dua kiat. Jadi kalau kita ingin menjadi khairu ummah, mengaplikasikan, menyesuaikan, kita betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai khairu ummah itu ada dua. Ciri yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ini korelasinya nih dengan kita semua nih. Redaksionalnya ta'muruna bil ma'ruf artinya memerintahkan, mengajarkan kebaikan, bahkan memerintahkan, mengajarkan kebenaran. Jadi lafaznya ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan kebaikan dan kebenaran, itu merupakan tugas kita semua. Saya pakai tanda kutip nih, tugas kita semua. Maka dakwah Islamiyah itu bukan tugasnya para ustadz aja, bukan tugasnya para kiai dan ustazah aja, akan tapi kita semua. Saya bilang kita semua, universal nih. Siapapun kita, apapun profesi kita, itu kita wajib berdakwah Islamiyah. Dan salah satu ciri dakwah Islamiyah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan, memerintahkan, atau mungkin bahasa mudahnya nyuruh perbuatan baik. Cuman gini, bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, kalau nyuruh perbuatan baik, ini karena saya ngaji di Jawa nih, campur ke bahasa Jawa nih, sopone wong iso katanya. Kalau ngajarin kebaikan, nyuruh kebaikan, memerintahkan kebaikan, siapa aja bisa. Makanya lapasnya ta'muruna bil ma'ruf. Berarti termasuk kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, jangan dikata yang bisa memerintahkan, menyuruh kebaikan itu orang dewasa aja, bahkan orang tua aja, enggak. Bisa jadi anak muda, bahkan kita nih, kalau kapasitas kita sebagai bapak, sebagai orang tua lah secara umum, bisa jadi anak kita nyuruh berbuat baik. Maka bahasa mudahnya, kalau menyuruh, memerintahkan perbuatan baik, siapa aja bisa. Masih muda bisa, udah tua bisa, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Nah, tapi itu ciri khairu ummah itu situ, mengajarkan kebaikan, memerintahkan kebenaran. Cuma
memerintahkan kebaikan kebenaran sebelum orang lain ngerjain, kita dulu ngerjain. Nih bahasa saya ini pakai bahasa Betawi jadinya nih, nyambung nih. Apa maksudnya? Kita nyuruh orang berbuat baik, kalau kita belum ngerjain atau kita enggak ngerjain, kalau belum mendingan dikit. Kalau enggak ngerjain, apa kata orang yang diperintahkan? Omdo dia. Apa omdo? Omong doang, nyuruh doang. Bapak-bapak, saudara-saudara, rajin-rajinlah sholat tahajud. Yang nyuruh pules mulu. Berbaktilah kepada orang tua. Lah yang nyuruh durhaka mulu sama orang tuanya. Wis cari nunjuk enggak marem, enggak mantep. Maksud saya nih, kita semua termasuk ibu-ibu nih, jadi kalau nyuruh kebaikan, kebenaran sama siapa saja, kita dulu nyontoin. Kalau kita nyontoin, orang yang kita suruh berbuat baik mudah, gampang untuk ngerjainnya. Ini penting banget ini. Jadi ciri khairul ummah yang pertama, mengajarkan, memerintahkan kebaikan. Tapi sebelum orang yang kita suruh, sebelum orang kita ajarkan berbuat baik itu ngerjain, berarti siapa dulu yang ngerjain? Kita dulu. Satu contoh nih, ibu-ibu beda sama bapak-bapak nih. Kita nih, orang laki semua nih, kita wajib sholat Jumat. Kalau tadi saya bilang kan ibu-ibu nggak wajib sholat Jumat, kita wajib sholat Jumat. Itu salah satu ciri khas keutamaan sholat Jumat itu di khutbah. Makanya kalau ada orang laki datang ke masjid, ternyata udah sholat, artinya sholat lagi ditegakkan, sholat Jumat, dia nggak ngikutin khutbah Jumat, itu nggak mendapat keutamaan Jumatan. Masuk fikih dikit ya. Jadi masuk masjid nih, ternyata khutbah selesai, alias berarti sholat akan ditegakkan. Dia sama aja melakukan sholat zuhur. Kenapa? Sebab enggak dengerin khutbah Jumat. Justru khutbah itu aulawiyatnya, prioritasnya sholat Jumat. Masalahnya ketika datang ke masjid, ini kebetulan masjid Darul Ilmi nih, pas kita masuk dalam, apa adem, bisa jadi dingin kan. Siang-siang mau sholat Jumat, masuk masjid Darul Ilmi, pas masuk ke sini nggak lama dengerin khutbah. Cuman karena suasananya adem, dingin, ujung-ujungnya apa? Pules, tidur. Itu masih mendingan. Wis jarung coba nopo-nopo. Jadi ketika dengerin khutbah ternyata ada jamaah tidur, itu mendingan, tetap dapat keutamaan Jumatan daripada dia datang ke masjid udah sholat, atau ketika khutbah sedang diucapkan, sedang dibacakan, dia ngobrol, nggak dapat itu keutamaan Jumatan. Makanya sering saya kemukakan, termasuk di masjid ini nih, kajian, terutama saya setiap hari Senin pertama dan ketiga, saya bilang begini, itu kalau kita sholat Jumat, ketika khutbah lagi dibaca, terus ternyata kiri depan kita itu ada yang tidur jamaah, jangan dibangunin. Ibu-ibu kan nggak tahu nih sholat Jumat, itu kalau dengerin khutbah kita tidur enak banget lah. Padahal cuma 10 menit, enak banget itu tidur. Makanya saya bilang kalau ada yang bisa tidur lagi Jumatan, jangan dibangunin. Kenapa? Itu nikmat, dia bisa tidur. Kenapa? Sebab bisa jadi di rumahnya dia nggak bisa tidur, ngadepin bininya, ngadepin anaknya, macam-macam dan sebagainya. Pas di masjid dengerin khutbah malah bisa tidur. Makanya tidur itu nikmat. Cuman kalau setiap Jumat dia tidur, itu musibah. Udah, ini ujung-ujungnya kembali ke tadi nih. Yang pertama, kiat, ciri ya, trik untuk menjadi khairul ummah adalah kita nyuruh orang berbuat kebaikan, kita ngajarin orang berbuat kebaikan, tapi usahakan sebelum orang itu mengerjakan kebaikan, kita dulu yang mengerjakan kebaikan. Ini penting buat kita semua nih ya, terutama buat para mahasiswa ya. Kalau saya nyebutnya mahasiswi nggak seberapa banyak, tapi yang jelas mahasiswa ini. Jadi kita dulu sebagai contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi nih, ini indahnya ayat Al-Quran nih, ini ilmiahnya Al-Quran. Ketika setelah kita nyuruh orang berbuat kebaikan, di situ ciri orang khairul ummah, watanhauna 'anil munkar, mencegah kemaksiatan, mencegah perbuatan dosa. Mungkin bahasanya Pak Dadang tadi,
itu adalah menegakkan hukum. Gini korelasinya nih, Bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau nyuruh orang berbuat kebaikan, sopone wong bisa. Memerintahkan, tadi saya bilang, ngajarin memerintahkan kebaikan, kebenaran, siapa aja bisa, termasuk anak kita yang masih kecil pun bisa. Tapi watanhauna 'anil munkar, mencegah kemaksiatan, tidak semua orang bisa. Ini kan korelasinya begitu nih, aktual. Berarti yang bisa mencegah kemaksiatan, yang bisa mencegah kejahatan, yang bisa mencegah keburukan, minimal orang itu punya jabatan. Nah, tinggal jabatan itu relatif. Yang namanya jabatan itu yang paling potensi bisa mencegah kemaksiatan, keburukan dan sebagainya, orang itu harus punya jabatan. Sekali lagi, yang namanya jabatan itu tidak harus formal. Apa contohnya? Dalam khutbah pernah saya katakan begini, kalau kapasitas kita sebagai bapak, maka status bapak itu adalah jabatan. Kalau kapasitas kita sebagai suami, maka suami itu adalah sebagai jabatan. Makanya saya bilang, kalau seorang bapak itulah yang paling potensi mencegah kemaksiatan yang akan dilakukan oleh seorang anak. Makanya kita semua nih, termasuk saya ya, kita kalau punya anak, maka status bapak kita, sebagai bapak, sebagai kita ini, itu adalah jabatan. Maka yang paling potensi mencegah anak jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai berbuat macam-macam lah kejahatan, itu yang paling potensi mencegah adalah bapaknya. Termasuk kalau kapasitas kita sebagai suami, maka suami itu jabatan. Maka yang paling potensi, yang paling berpeluang mencegah seorang istri berbuat keburukan, maaf tanda kutip sekalian aja dah, mencegah seorang istri berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, yang paling potensi, yang paling berpeluang adalah suaminya. Maka suami itu jabatan, seorang bapak itu adalah jabatan. Jangan dibalik, bapaknya nyuruh berbuat baik tapi nggak dikerjain, malah dibuat maksiat, ngelarang anak, nggak bakal mempan. Apa bahasa saya nggak mempan nih? Bapaknya ngelarang anak berbuat maksiat, ngelarang doang, tapi bapaknya ngerjain. Ya kalau kata anaknya, ya bapak aja ngerjain maksiat. Maka di sini sekali lagi, status jabatan itu sangat penting. Tadi saya tanda kutip ya, nggak harus formal. Sebagai suami itu jabatan, yang paling bisa mencegah istri jangan sampai berbuat maksiat adalah suami. Kalau kita sebagai bapak, paling berpeluang mencegah anak untuk berbuat maksiat. Itu yang saya sebut status jabatan suami atau bapak. Termasuk kita ini, kalau kita punya jabatan, termasuk semua ini para mahasiswa, ya termasuk saya kebetulan dulu waktu di Damaskus Syria tahun 94-95 sebagai ketua mahasiswa Timur Tengah, itu salah satu trik ya mahasiswa di negara Arab itu, pernah saya kemukakan waktu buka puasa di Mabes Polri. Saya bilang begini, itu salah satu cirinya mahasiswa di Timur Tengah itu setiap 17 Agustus saya wajibkan untuk upacara hari kemerdekaan, wajib hukumnya. Kalau untuk acara yang lain silahkan, tapi kalau 17 Agustus ini pakai bahasa Betawi ini, kudu ikut. Kenapa saya bilang wajib? Itu pakai ada absen, saya absen mahasiswa itu, jadi harus ikut acara 17-an. Dalam rangka apa? Maaf nih tanda kutip ya, namanya tinggal di negara lain, tinggal di negara Arab terutama, ada kekhawatiran ntar nasionalismenya luntur gitu. Kepekaannya kepeduliannya kepada bangsa Indonesia, termasuk mahasiswa Indonesia, saya khawatir bukan luntur doang, hilang. Maksud saya itulah salah satu trik ya, kalau kita punya jabatan, kita sangat bisa mempengaruhi orang jangan sampai berbuat penyimpangan, penyelewengan. Nah maksud saya ini semua termasuk di sini mahasiswa ini kan termasuk punya jabatan, maka jadikan jabatan itu untuk bisa mencegah kemaksiatan, perbuatan penyelewengan dan sebagainya. Itulah saya sebutkan tadi, dari antara khairul ummah itu ciri khasnya dua saja.
Yang pertama, kita semua wajib berdakwah untuk memerintahkan, mengajarkan kebaikan. Tapi sekali lagi, kita dulu ngerjain kebaikan itu. Yang kedua, kita ini sopone wong, siapapun kita, kalau punya jabatan, maka jabatan itu kita pakai untuk mencegah kemaksiatan. Redaksionalnya watan hauna anil munkar. Berarti kesimpulan kata yang dapat saya sampaikan, memerintahkan kebaikan siapa aja bisa, mengajarkan kebenaran siapa aja bisa. Tapi kalau untuk mencegah kemaksiatan, mencegah perbuatan dosa, enggak semua orang bisa. Minimal orang itu punya jabatan. Maka terakhir saya kemukakan, mudah-mudahan apapun profesi kita, apapun jabatan kita, muaranya kita pakai dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita termasuk orang yang selamat sekali lagi di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Agustiar SK SSI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan atas nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada sore hari ini kami dapat bersilaturahmi pada acara bakti sosial dalam rangka penutupan pendidikan dan wisuda sarjana ilmu kepolisian S1, S2 dan S3 STIK Lemdiklat Polri. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat waktu, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar di usia yang telah Engkau tetapkan. Kiranya semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah, semua yang sulit terwujud menjadi mudah untuk kami. Ya Allah, ya Rabbana, apa yang kami tanam kamilah yang menuainya. Karena itu ya Allah, tanamkan kesadaran bahwa setiap langkah dalam menuntut ilmu bernilai ibadah. Bimbinglah perjalanan karir mereka ya Allah. Jadikanlah mereka mahasiswa yang memiliki wawasan kebangsaan, berintegritas, berjiwa religius, cerdas intelektual, sehingga dapat mewujudkan SDM yang unggul dalam menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah, bimbinglah langkah kami di jalan-Mu. Limpahkanlah keberkahan-Mu atas lembaga pendidikan ini. Berikanlah kelancaran, kemudahan dan keselamatan di setiap rangkaian kegiatan dalam rangka penutupan pendidikan dan wisuda STIK Lemdiklat Polri ini. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan dan keselamatan kepada dosen yang mengajar, staf dan seluruh sivitas akademika, dan lipat gandalah pahalanya. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa dan khilafan kami, terimalah bakti dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kegiatan bakti sosial dan doa bersama pada sore hari ini telah dilaksanakan dengan lancar dan penuh hikmat. Mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.